Alright cuy, dan ya sekarang gua lagi ada di showroomnya, udah nyampe. Tepatnya di Sarijadi, kebetulan juga dekat rumah. Jadi gua sama si Mike dari rumah pakai ojol ke rumah gua, dan gua anterin dia buat ke Uncle Scoot Sarijadi. Jadi biarin dia lihat-lihat dulu, meskipun dia tuh sebenarnya benar-benar udah pengen Vespa yang tahun 2024. Emang yang tahun 2024 ini kece banget lah, udah pilihan yang terbaik, dan unitnya juga sisa 2, dan dia tetap kekeh pengen yang warna hitam gitu cuy. Padahal di sini banyak banget tuh sprint LX, kayaknya S belum nggak lihat sih gua, tapi ya banyak banget unit di Uncle Scoot ini. Tahun-tahunnya juga kayaknya sekarang udah kebanyakan I guess sih gitu cuy. Jadi biarin dia mikir dulu pengennya yang mana gitu kan. Ada yang pink, ada yang anniversary 75 gold, juga banyak lah varian warna. Ini dia nih orangnya nih, Galauz. Hey. Ya jadi begitulah cuy, biarin dia milih motor Vespa yang dia pengen. Ini ada GTS ya, 3P tahun tua sih kayaknya gitu cuy. Ternyata jadinya yang 2024 udah ngeri, Sultan udah. Jadinya di harga berapa coba? 51 juta dari harga 53, promo 2 juta. Kilometer berapa sih nak? Kilometer 2000. Coba bentar lihat. Kilometer 2700, terus garansi 30 hari sebulan. Siap. Bonusnya apa aja? Helm, ganti oli. Bawa langsung dikurangin lagi ya berarti. Siap. Berarti langsung ganti oli lah ya. Yang nganternya gimana, dapat sesuatu nggak? Masa ini aja nggak ada? Harga motor 50 juta nggak dapat? Oke, siap, ditunggu ya. Yoi, jadi sambil nunggu suratnya datang dan transaksi, si Mike juga sambil lihat-lihat dan tetap melihat-lihat, meskipun hatinya sudah tetap di Vespa Sprint S ABS tahun 2024 yang kece itu. Dan apa-apa aja yang didapetin temen gue ini pas beli tuh, padahal banyak banget kan jenisnya nih. Apalagi gue suka banget nih sama yang Primavera S Anniversary 75 speedometer yang udah digital. Tapi buat Primavera ini lebih ke culture dan klasik. Meskipun gue pernah lihat sih di YouTube siapa gitu, si Primavera ini yang Anniversary 75 itu di benar-benar look racing gitu. Tapi karena temen gue emang base-nya race, jadi dia tetap pilihan sprint. Meskipun di sini banyak banget tipe dan warna-warna yang lucu, dia tetap jatuh ke Sprint S 2024 warna black matte. Oke, teman gue sambil berpikir dan ini ngejelasin si A-nya dapat apa aja, gratis oli. Untuk merek olinya gue nggak tahu dia pakai apa, tapi nggak apa-apa, yang penting lumayan lah ya dapat si oli ini ya. Gitu cuy. Jadi lokasi showroom Vespa ini di Sarijadi. Kebetulan rumah gue juga di Sarijadi. Di Sarijadi ini banyak banget stok ya Uncle Scoot. Terus ada 2 showroom juga, sama yang di atas juga teman. Tapi kebetulan temen juga stoknya lagi sedikit nih, jadi kita arahin aja ke sini gitu ya, di Sarijadi ya gitu cuy. Jadi ya semoga temen gue ini ya inilah suka gitu dengan pilihannya, nggak stres belinya mahal. Tapi ya udahlah gitu kan, apa yang nggak buat hobi gitu cuy. Oke, kita ngopi dulu. Coba lihat Mike, idih udah transaksi dan kita lihat
dia sudah transfer sebesar 51 juta rupiah. Cie, mantap sekali cuy. Welcome to the scooter. Oke. Jadi ya memang cukup agak nunggu beberapa menit untuk suratnya datang. Jadi ya kita sambil nunggu sambil ngopi, kita siap-siap aja. Oke, kita ke depan dulu, lagi lihat si Black Mat ini. Anjay, lagi persiapan ganti oli biar motornya lebih fresh lagi, biar lebih nyerancang lagi gitu. Jadi banyak lah lagi ya hal-hal yang harus dipersiapin sekarang. Dan olinya ya pakai inilah, pokoknya mah Vespa Matic yang penting dirawat. Jadi buat teman-teman jangan pernah ragu beli Vespa Matic, karena Vespa itu punya story dan kenangan yang akan jadi cerita panjang di masa depan, beda sama motor-motor biasa gitu cuy. Alright, balik lagi cuy bersama gua Papai, dan ya di channel HW Motovlog kali ini gua dapat kesempatan buat nge-review Vespa Matic tahun 2025. Otomatis Vespa yang tahun-tahun sekarang ya cuy. Jadi perbedaannya apa aja sama yang gua ini, tapi yang gua nggak akan di-review karena udah, jadi langsung aja cuy. Yang tahun 2025 perbedaan dan teknologi apa aja di Vespa Matic yang tahun sekarang ini cuy. Alright, jadi dari depan dulu mungkin ya, perbedaan dari look Vespa yang tahun sekarang sama yang tahun sebelumnya itu udah jelas beda banget ya. Dari looknya juga kayak lebih besar, lebih tinggi, dan yang udah pasti yang gua tahu infonya dari YouTube sedikit lebih panjang dibandingin Vespa Matic yang sebelumnya. Mungkin dari kesimpulan, Vespa Matic yang tahun 2025 ini teknologinya lebih unggul ya dibandingin teknologi yang sebelumnya. Jadi review apa aja, mungkin gue akan ngurut dulu ya nge-review si Vespa yang tahun sekarang ini, dari atas, tengah, depan, terus ke belakang, dan teknologi apa aja yang udah didapetin di tahun Vespa tahun sekarang ini. By the way, sorry kalau suaranya agak bising, soalnya lagi ada di ya sambil ngopi lah gitu. Posisinya juga hampir di pinggir jalan gitu cuy. Oke, jadi langsung aja apa-apa aja yang gua bakal review detail-detail si Vespa ini. Oke cuy, jadi langsung aja. Perbedaannya yang pertama itu dari spion ya, dibandingin yang tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya lebih tinggi gitu, jadi kayak agak lebih ngeganggu. Kalau yang tahun sekarang dia lebih sporty, jadi lebih pendek. Udah beres spion, ke pedlampnya yang tahun sebelumnya itu kayak lebih bulat aja gitu. Kalau yang sekarang ininya ada topinya gitu, kayak aftermarket lah, cuman bedanya kalau aftermarket lebih panjang lagi. Udah ke pedlamp dari LED juga. Kalau LED mungkin sama, cuman bedanya kalau yang tahun sekarang itu nggak bisa dimatiin, jadi pas dikontak langsung nyala. Tapi dari 2002 berapa ya, mungkin dari 2022 udah kayak gini. Nah yang sebelumnya LED tapi nggak ada sekatnya gini loh, jadi kayak langsung bulat aja. Nah gitu, dari lampu lari ke yang kelihatan nonjol banget itu dari dasi. Gua pengen banget nih dasi yang tahun 2025 karena dari bentuknya yang oke, si gridnya juga yang lebih mencos dan kecil, terus ada lubang-lubang udaranya gitu loh, jadi kayak lebih cakep aja. Terus dari dasi kita ke sennya udah LED. Mungkin di tahun sebelumnya juga udah LED, tapi bedanya yang ini bentuknya kayak udah aftermarket juga, kayak SIP gitu loh. Jadi yang tahun sekarang tuh lebih cakep lah. Udah spion, pedlamp, terus lampunya, dasi, sen, topi juga. Topi batoknya ini juga lebih ke yang sekarang gitu ya, ada gradasi sportinya gitu loh, sama ininya lebih ke depan gitu. Kalau yang sebelumnya kayak cuman bulat aja gitu.
Jadi gitu cuy, jadi lumayan signifikan untuk perbedaan tahun sebelumnya sama yang tahun sekarang ini. Oke, lari ke pelek. Nah, peleknya ini juga jadi lumayan sorotan, soalnya yang sebelumnya kan yang tipe sprint itu yang ininya banyak loh, yang apa, gradasinya ininya tuh lebih banyak gitu. Jadi lebih cakep yang sekarang, karena yang sekarang tuh bentuknya kayak bunga-bunga shuriken gitu loh. Jadi tinggal di selera aja sih, tinggal rubah-rubah warna aja atau dicat gimana gitu ya. Tapi berhubung temen gua sukanya full black hitam ya, mungkin nggak tahu dia ya. Ini juga belum dimodif, kayaknya bakal nih. Habis ini juga mau ke bengkel, paling ganti kirian dulu soalnya biar tenaganya lebih cakep. Ditambah dia Senin kayaknya mau ke Pangandaran, jadi biar akselerasinya juga enak lah gitu di jalan. Dari depan segitu. Ini nanti gua ngurut dulu ya, dari atas ke tengah, bawah, depan, terus ke belakang. Kalau ke belakang dari segi bodinya udah jelas lebih besar, lebih panjang sedikit. Terus apa ya? Jadi nggak akan bisa PNP gitu kalau nggak salah, dari mananya. Kalau pengen pakai yang ini ke tahun lamain gitu coy, tahu informasi gua. Tapi kalau dari knalpot, kipas, pelek, semuanya itu hampir sama. Oke, dari situ kita lari ke jok. Nah, di joknya ini juga gradasinya ini udah beda banget ya. Kalau yang dulu yang gue itu ininya garis-garisnya dari depan sampai ke belakang gitu loh. Kalau yang sekarang cuma belakangnya aja, jadi depannya polos. Ini juga udah kayak modif-modifan gitulah kalau si tipe gradasi si jok Vespa Sprint 2025 ini gitu cuy. Jadi udah cakep banget lah. Kalau dari jok udah dari tengah terus ke handle belakang. Kalau handle belakang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, handle mungkin sama ya. Dari handle lari ke pedlem belakang. Pedlem belakang ini dia lebih tipis sama runcing ke dalam loh. Jadi lebih bagus juga sama motifnya juga. Kalau yang sebelumnya itu bulat. Nah, kalau yang sekarang ini udah kotak gitu loh. Jadi nyesuaiin si garis pedlem ini. Kalau sennya sama ya, depan belakang udah motif kayak SIP sih kalau nggak salah, motif sennya LED gitu loh. Cuman nggak ada bedanya tuh, nggak ada runningnya aja. Oke, dari jok, pedlem, sen udah. Kalau pelek yang belakang sama. Jadi apa ya? Ya tipe-tipe shuriken gitulah. Kalau tipe mesin udah jelas iGate. Sorry ya guys, kalau suaranya agak-agak kurang ini, soalnya emang lagi di tempat ngopi sama di jalan. Jadi gua sedikit agak kurang terdengar ya. Gitu cuy. Kalau tipe udah iGate ABS 2025 standar. Nah, lari ke sini tipenya masih sama untuk tutup porak sama tutup sebleker masih bawaan ori. Bedanya di peleknya itu emang dikasih stripping khas gitu loh, yang tahun 2025 sekarang gitu cuy. Ya 2024 2025 sama lah. Ini teman gua belinya second tapi barangnya masih bagus. Paling sedikit banyaknya kurangnya ya biasalah motor second gitu ya, ada aja gitu. Tapi overall semuanya bagus, apalagi bentar lagi sekarang mau di servis gitu cuy. Oke, kita lihat ke bagasinya. Tarik aja guys ya. Nah, kita lihat untuk bagasinya. Sorry, ini ada ya buat helm lah ya, helm halpes KYT. Ukuran bagasinya juga udah cukup lah ya buat bawa-bawa. Untuk fasilitas tangki bensin kalau nggak salah yang 2025 ini 8 liter, kalau yang tahun sebelumnya itu 7 liter, 7 apa 7,5 liter gitu. Bentar ya guys, kita keluarin dulu, penasaran lihat dalam mesinnya. Nah, untuk dalam mesinnya juga cukup signifikan perbedaannya dari injektornya juga. Settingan ininya sebenarnya gue kurang paham sih, cuman beda banget gitu sama yang gua
di posisi-posisi ininya loh. Tapi yang jelas motor ini masih grass, baru, masih ada coretan-coretan dealer dan bau-bau dealer. Kilometer by the way ini di 2700, jadi otomatis jarang dipakai lah. Nah gitu guys, jadi buat yang ini kayak gini ya guys ya, ininya posisi belah sininya berbeda, ininya berbeda gitu cuy. Mungkin kalau mesin nggak akan terlalu banyak pembahasan, tapi dari looks dan posisinya untuk tahun yang sekarang itu benar-benar berbeda dan berubah. Oke, kita tutup lagi. Mungkin gua nggak akan terlalu banyak ya, yang jelas gua akan sedikit ngejelasin perbedaan ya si Vespa tahun lama sama tahun yang sebelumnya. Nah ketika ini udah semuanya beres gua terangin, ini di speedometernya yang paling ikonik, yang paling utama gitu ya, ini modelnya udah kayak SIP, tapi si lebar ininya sama yang tahun sebelumnya itu benar-benar beda gitu, kayak lebih small aja, tapi ininya udah kayak SIP gitu loh, digital analog, ini digital gitu. Sama perbedaannya, kalau yang sekarang itu di kontak lampunya udah nyala gitu, kalau yang sebelumnya kan bisa di on off, tapi fungsi ini di Vespa sekarang ini untuk engine stop gitu loh, jadi posisi nyala tapi ininya tetap off, motor nggak akan bisa nyala gitu. Oke, kita ke yang utamanya adalah speedometer digital. Tuh udah cakep banget buat tahun yang sekarang. Lihat dari bensin, dari odo, jam, voltmeter, terus suhu, ini udah lengkap banget lah. Sama bisa diakses juga lewat HP pakai aplikasi apa gitu, nanti kalian search aja sendiri. Tapi yang jelas si Vespa Matic tahun 2025 ini cukup sangat signifikan untuk perubahannya, terutama ikonik yang paling utamanya di speedometer gitu cuy. Jadi kalau yang tipe ABS ininya udah ciri khasnya itu udah nyala-nyala gini loh ABS-nya loh. Kalau yang belum ABS kayaknya belum ada deh gitu cuy. Sama apa lagi ya, oh ya, di bagasi ininya yang depannya juga udah ada kayak, gua nggak tahu ini fungsinya apa, tapi lumayan sih pemanis gitu loh. Jadi ininya tipe serat kasar gitu, kalau yang sebelumnya kan pelontos aja langsung gitu. Sama ininya juga lebih gendut, lebih lebar, sama yang lama tuh ininya ke bawah, kalau yang ini udah lebih bulat aja gitu cuy. Sprint S ABS tahun 2025. Sisanya sama semua, signifikan. Yang ngebedain memang dari teknologi di mesin, sama bodinya emang lebih sesek gitu, lebih besar aja gitu cuy. Ya oke, mungkin segitu dulu ya reviewnya, sedikit banyaknya lah tentang Vespa Matic yang tahun sekarang, tahun 2024 2025. Dari perubahan yang cukup signifikan, spion, headlamp, LED nya, speedometernya, headlampnya, terus dasinya, sennya, peleknya, panjang pendek bodinya, tinggi bodinya, itu benar-benar cukup sangat berbeda banget, apalagi teknologi di speedometernya gitu cuy. Mungkin gua akan review lebih lengkapnya pas dia pulang habis healing lah. Artinya katanya mau healing dulu, jadi modifannya ganti part-partnya mungkin habis itulah. Nanti gua review lagi lah pas edisi udah di modifnya gitu cuy. Habis dari sini juga gua bakal ke bengkel, gua pengennya review Vespa Matic-nya Cesar, kalau enggak yang Justin Bieber. Nanti kita lihat di sana ada apa aja di video selanjutnya ya. Jadi buat yang di Bandung nih ya, yang baru beli Vespa, yang belum punya temen atau segala macam, DM aja di Kapapai Official atau Aries Joldik. Ayo mau gabung, kita ini aja lah, ramaikan aja dunia pervespaan gitu cuy. Jangan lupa seperti biasa bantu dengan cara, sorry cuy ini berisik banget soalnya pinggir jalan ya. Kalau di review di situ nggak enak juga, banyak tamu, jadi gue lebih cari di sini agak tempat yang lebih inilah, yang lebih nyantai dikit lah. Oke, udah mungkin segitu dulu. Jadi jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Video apa lagi, konten apa lagi, komen di bawah.
Nanti habis ini gua review lagi, mungkin tentang mesin, mungkin tentang motor yang lain. Gitu cuy, akhirnya kesampaian buat nge-review Vespa yang tahun sekarang. Gitu cuy. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung, support, klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Bye.